Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, santriwan santriwati SDI Syuhada kelas 3, selamat kalian sudah memasuki semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian terus semangat dalam belajarnya dan terus mencapai prestasi tertinggi. Jangan lupa anak-anak tetap utamakan akhlaknya. Meskipun kalian dimanapun kalian berada, akhlak itu nomor 1, ya. Dan di masa pandemi ini kalian tidak boleh lengah, harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga jika tidak ada kepentingan tetap diam di rumah. Nah, isi waktu dengan belajar, mengaji, dan juga kegiatan-kegiatan manfaat lainnya. Jangan lupa selalu bantu kedua orang tuanya dalam bekerja di rumah. Baik anak-anak, Ustadz kali ini akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 3 untuk semester 2, yakni kita sampai pada pelajaran 7. Pelajaran 7 ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah ta'awudz. Anak-anak, kalimat thayyibah ta'awudz nanti di dalamnya kita akan mempelajari tentang apa arti kalimat ta'awudz. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas kapan waktunya kita mengucapkan kalimat ta'awudz. Kemudian yang ketiga, apa manfaat dari kalimat ta'awudz, apa manfaat dari kita mengucapkan kalimat ta'awudz tersebut. Seperti itu anak-anak ya. Baik anak-anak, kita mulai belajarnya. Silahkan apa yang perlu kalian catat, silahkan dicatat baik-baik. Disiapkan buku pelajarannya, dibuka buku paketnya. Dan juga ketika kalian ingin mencatat, silahkan persiapkan alat tulisnya. Anak-anak, kalimat ta'awudz itu berarti kita memohon perlindungan kepada Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat ta'awudz berarti kita mohon perlindungan kepada Allah. Dan juga kita mengakui bahwa Allah itu kuasa atas kita. Allah itu maha kuasa atas makhluk-makhluknya. Dan Allah berkuasa atas segalanya, segala apa yang Allah ciptakan. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah pernah tahu bunyi dari kalimat ta'awudz? Baik, Ustadz contohkan seperti ini contoh kalimatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi pengucapannya harus baik dan benar, jangan sembarang mengucapkan. Ketika anak-anak sekalian belum bisa mengucapkan dengan baik dan benar, terus berlatih dan berlatih. Sama seperti Ustadz juga sedang berlatih. Ketika Ustadz belum benar, Ustadz harus berlatih lagi, ulangi lagi bacaannya. Ustadz contohkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak-anak bisa menirukan Ustadz ya di rumah. Sama-sama kita mengucapkan kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang lebihnya seperti itu anak-anak sekalian. Jadi kita terus perbaiki bacaan Qur'annya kita. Ketika belum benar pengucapan sin dan juga shinnya, atau pengucapan lafal atau pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang lainnya, ketika kita belum benar kita perbaiki terus. Pokoknya jangan sampai lengah, jangan sampai menyerah. Karena memang kita dituntut untuk belajar dan selalu belajar. Sampai kapan Ustadz belajarnya itu? Sampai akhir hayat ya. Jadi belajar tidak henti ya. Baik anak-anak, apa arti dari
bunyi kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Yakni aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Jadi memang sifatnya setan itu terkutuk, dan setan itu berjanji dulu kepada Allah. Saat setan itu diusir dari surga karena tidak mau bersujud kepada Adam, setan juga meminta kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Jadi menggoda keturunannya Adam, keturunannya Nabi Adam. Jadi memang sudah ada perjanjian, dan setan mau menggoda terus sampai akhir hayatnya anak cucu Adam tersebut. Maka dari itu kita dituntut untuk mengucapkan kalimat ta'awudz ini, memohon perlindungan kepada Allah. Mari kita bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Nah, seperti itu. Jadi sifatnya setan itu memang menggoda dan selalu menggoda. Maka dari itu kita wajib untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, selanjutnya, jadi anak-anak sudah tahu tentang arti dari kalimat ta'awudz. Selanjutnya kita akan membahas kapan kita mengucapkan kalimat ta'awudz. Yang pertama, ketika akan memulai membaca Al-Quran. Nah, ketika akan memulai membaca Al-Quran, kita disunahkan ya untuk membaca kalimat ta'awudz. Jadi setiap mau memulai membaca Al-Quran, kita awali dengan kalimat ta'awudz. Kemudian yang kedua, ketika hendak melakukan sholat. Ketika hendak melakukan sholat, kita juga disarankan untuk membaca atau mengucapkan kalimat ta'awudz agar terlindung dari godaan setan pada saat sholat. Kemudian yang ketiga, saat akan memulai berdoa, contoh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya kita ucapkan doa-doa kita. Kemudian yang keempat, ketika kita merasa hati dan pikiran tidak tenang, maka dari itu kita mengucapkan kalimat ta'awudz seperti itu. Kemudian yang kelima, kapan kita mengucapkan kalimat ta'awudz, yaitu sebelum kita melakukan sesuatu hal yang baik. Contoh ketika mau mulai berwudu atau ketika mau tidur. Nah, itu kita mengucapkan kalimat ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian baca doa ketika mau tidur, baca ayat kursi dan lain sebagainya. Jadi itu waktu-waktu ketika kita mengucapkan kalimat ta'awudz. Jadi anak-anak silahkan dipraktekkan di rumahnya ya. Kita terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk bahasan ketiga, yaitu apa manfaat kita ketika mengucapkan kalimat ta'awudz. Seperti itu, apa manfaatnya? Yaitu yang pertama, kita akan terlindung dari segala kejahatan. Kejahatannya siapa? Kejahatan yang berasal dari setan, baik setan yang berwujud manusia dan juga setan yang berwujud jin. Nah, kok bisa ada setan berwujud manusia? Itu sifat-sifatnya seperti itu. Jadi kita terlindung dari kejahatan-kejahatan. Dan juga yang kedua, dapat menghilangkan amarah. Jadi ketika kita sedang marah, sedang emosi, nah langsung baca kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, selain amarah, ketika kita punya nafsu-nafsu yang buruk, nah sebaiknya kita membaca kalimat ta'awudz. Jadi manfaatnya juga menghilangkan nafsu yang buruk, bukan nafsu yang baik. Kalau nafsu baik kan seperti makan yang tidak berlebihan tentunya ya. Kemudian yang keempat, manfaat dari mengucapkan kalimat ta'awudz yaitu terhindar dari godaan setan. Kita sudah pelajari arti kalimat ta'awudz, kapan waktunya mengucapkan kalimat ta'awudz, dan juga
manfaat dari kalimat ta'awudz itu. Baik anak-anak, cukup demikian tugasnya di rumah. Kalian tulis kalimat ta'awudz itu dalam bentuk bahasa Arab, dalam tulisan Arab, dan juga artinya. Cukup itu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.